Media sosial digemparkan dengan ada beritanya bahwa terdapat 5 karyawan fresh graduate tidak diterima kerja karena alasannya mempunyai nilai kolektibilitas 5 dari BI Checking. Kira-kira itu apa? Simak di BTS hari ini dengan saya Putri Manggiasi. Nah, saat ini BI Checking sudah berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. SLIK OJK ini mengeluarkan salah satu layanan yang dinamakan IDEP. IDEP ini nantinya akan bisa memberikan informasi tentang jumlah kredit seseorang. Jadi kalau misalnya kalian sekarang ngelamar kerja, salah satu pengecekan dari suatu perusahaan itu adalah dengan mengecek kalian apakah data kalian di BI Checking itu aman atau tidak. Nah, ternyata di sini kolektibilitas itu atau merupakan sebagai status keadaan seseorang tentang bagaimana caranya dia untuk membayar angsuran bunga itu, apakah lancar atau tidak. Nah, ternyata ada penilaiannya nih, kolektibilitas ini atau yang disingkat sebagai KOL. Antara skornya 1 sampai 5. Nah, KOL 1 itu dikatakan kategorinya lancar, berarti kalian bisa membayar bunga angsuran peminjaman uang ini secara lancar tanpa ada hambatan. KOL 2 dalam perhatian khusus. Nah, ini saya mungkin ada 1 bulan yang nggak terbayar atau agak telat bayarnya. Nah, udah ada perhatian khusus nih. KOL 3 kurang lancar, berarti udah sempat nggak bayar sama sekali dalam waktu 1 bulan. KOL 4 diragukan. Nah, ini diragukan mungkin sudah mulai terseok-seok atau tersendat-sendat nih dalam melakukan pembayaran angsuran bunga. Dan yang terakhir adalah KOL 5, berarti alias macet atau tidak bisa membayar, ya kan? Ini berarti KOL 1 sampai 2 masih tergolong dalam kategori performing loan. Maksudnya adalah kalian minjem uang masih bisa untuk membayarnya angsuran bunga dengan tepat waktu tanpa ada masalah. Sedangkan yang KOL 3 sampai 5 ini tergolong non-performing loan, ya. Alias dari skor 3 sampai 5 ini orang-orang yang bersangkutan sudah mulai terus ditagih oleh kreditor dan juga mereka sulit untuk mengajukan permintaan kredit kembali. Dan yang terakhir adalah yang paling parah, kalian bisa tidak diterima kerja kalau misalnya kalian dalam skor rentang KOL 3 sampai 5. Nah, tuh gimana tuh? Bisa menjadi evaluasi buat kalian sendiri masing-masing ya. Kalau misalnya memang sekarang ini salah satu penilaian dari perusahaan untuk merekrut orang adalah dari sistem BI Checking ini. Yang terakhir, tips dari saya bagaimana sih caranya agar kalian tidak terjerat di BI Checking alias BI Checking-nya bisa aman. Yang pertama adalah lakukan selalu pengecekan evaluasi keuangan kalian. Kira-kira dari biaya kehidupan, misalnya ada biaya hidup, biaya lifestyle atau entertainment, biaya cicilan itu berapa persen, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal kalian dalam melakukan evaluasi keuangan. Yang kedua, pastikan bahwa biaya cicilan kalian tidak lebih dari 30%. Misalnya kalau kalian sudah menyicil KPR sebesar 20% dari nilai pendapatan kalian, maka kalau misalnya kalian mau membeli kendaraan baru, mungkin bisa dicek bahwa jangan sampai melebihi dari 10% untuk melakukan pembayaran angsuran bunga dari kredit untuk kepemilikan baru dari suatu kendaraan, gitu ya. Jadi nggak lebih dari 30%. Yang terakhir adalah kalau misalnya sudah tahu salahnya di mana, sudah tahu kira-kira budget mana yang kira-kira membengkak, nah kalian bisalah evaluasi dan lakukan selalu hidup sederhana dan hidup sehat supaya bisa merem budget yang tidak perlu dikeluarkan. Kira-kira itu aja materi hari ini. Mungkin kalian bisa share, komen, dan di like untuk materi BTS hari ini. Saya Putri Manggiasi, pamit.